Halo fans Marvel semua, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memberikan beberapa bocoran penting terkait project atau tayangan Marvel yang sedang dipersiapkan. Kalian wajib berbahagia karena project yang dibocorkan kali ini, saya yakin 100% akan membuat kalian semua merasa bergembira. Selamat datang di channel Marvel Indo dalam sesi yang kami namai sebagai Kamar, alias Kabar Marvel. Sesi ini akan mengabarkan berita apapun terkait Marvel, baik yang statusnya sudah resmi maupun masih dalam bentuk bocoran-bocoran menarik, termasuk juga dengan rumor yang sedang ramai diperbincangkan. Untuk itu, jika kalian menyukai kabar terbaru dari Marvel, video seperti ini tidak boleh kalian lewatkan. Nah, kira-kira apa saja judul project yang bocor tersebut? Berikut ini adalah video selengkapnya. Ya, sebelum masuk ke dalam pembahasannya, kami akan membeberkan statement dari CEO Disney yang tentunya berhubungan langsung dengan tayangan Marvel ke depannya. Setelah kembali ditunjuk sebagai CEO, Bob Iger mengatakan bahwa Marvel akan mulai terfokus untuk menayangkan acara-acara berkualitas daripada kuantitas. Sesuai dengan laporan dari situs Variety, Bob Iger mengungkapkan bahwa ke depannya, secara perlahan pihak studio akan mengurangi jumlah perilisan tayangan Marvel, di mana serial akan dirilis 2 judul dalam setahun, sementara untuk film menjadi 2 atau 3 judul yang akan dirilis per tahunnya, dari yang semula ditargetkan 4 judul dalam setahun. Jika kita ingat, beberapa tahun terakhir tayangan Marvel memang dirilis dalam jumlah yang cukup banyak, terlebih untuk serialnya karena munculnya platform Disney Plus yang menjadi media hiburan khususnya ketika era pandemi sedang berlangsung. Orang-orang akan menyaksikan tayangan di rumah karena saat itu dilarang untuk berpergian. Dengan cara seperti itu, orang-orang bisa sedikit mengurangi rasa bosan, sementara pihak terkait tentunya mendapatkan keuntungan. Namun seperti yang kita tahu, jumlah tayangan yang dirilis memang sangatlah banyak. Sejak setelah Endgame dan fase 3 ditutup dengan Spider-Man Far From Home, fase selanjutnya memiliki lebih dari 20 judul baik film dan serial yang sudah ditayangkan. Dan jumlah dari fase 4 ini mengalahkan total 3 fase yang dikumpulkan selama era Infinity Saga. Sayangnya, jumlah yang banyak tidak kesemuanya berakhir dengan kesuksesan. Beberapa judul justru mendapatkan rating yang rendah dan kurang disukai oleh para penggemar. Bisa jadi, ini semua adalah rencana dari CEO sebelumnya, yakni Bob Chapek, yang menjabat dari tahun 2020 hingga 2022. Dia lebih memilih untuk merilis banyak judul dalam waktu yang singkat karena berharap setiap judul akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Sekarang pihak perusahaan sudah memahami bahwa keputusan Bob Chapek memang membuat semua pekerja yang terlibat ke dalam pengerjaan suatu tayangan Marvel juga menjadi capek. Ditambah lagi dengan studio yang sudah mengeluarkan banyak modal untuk merilis banyak film dan serial, tetapi tidak menjamin keuntungan dan malah rugi besar. Maka sekarang lebih baik mereka terfokus untuk mengurangi jumlah tayangan sembari meningkatkan kualitas dari setiap judul tayangan tersebut. Hingga Bob Iger kemudian dipilih kembali, orang yang sama yang memimpin dan mengambil keputusan matang bagi perusahaan yang sudah terlibat sejak tahun 2005. Pria yang lebih memilih mengurangi judul tayangan dan terfokus untuk memperbaiki kualitas tayangan Marvel untuk kedepannya. Nah, dengan statement ini, semoga kalian tidak terkejut jika nanti kedepannya konten-konten atau tayangan Marvel akan dikurangi dari yang sebelumnya rilis sangat banyak dalam kurun waktu 1 tahun. Statement ini bisa menjadi jawaban dari pengurangan project Marvel tersebut. Selesai dengan statement penting dari CEO Disney untuk tayangan Marvel ke depannya, berikut ini kita akan masuk ke dalam pembahasan utamanya. Daftar bocoran ini kami kumpulkan dari para pembocor handal, leaker, atau tukang spoiler yang sering terbukti benar dalam mengabarkan informasi terkait produksi film atau serial Marvel. Namun karena belum diumumkan secara resmi oleh studio, maka kita anggap saja sebagai sebuah rumor. Judul tayangan pertama yang sudah dibocorkan mengisahkan tentang bagaimana Kapten Amerika versi Steve Rogers ketika mengembalikan ke-6 batu Infinity beserta dengan palu Mjolnir yang semula dipinjam oleh para Avengers guna mengembalikan setengah populasi dunia setelah dimusnahkan oleh Thanos. Sebenarnya, judul pastinya belum diketahui, tapi untuk sementara kami menyebutnya sebagai Nomad
karena sebutan itulah yang dipakai oleh Steve Rogers selama Infinity Saga, setelah ditetapkan sebagai buronan imbas dari peristiwa Civil War. Rumor akan dibuatnya serial ini sejatinya sudah sedari lama terdengar. Serialnya akan dibuat ke dalam episode yang terbatas, di mana setiap episodenya menceritakan satu batu Infinity yang akan dikembalikan. Sekarang kabar tentang serial ini kembali ramai berkat postingan dari akun My Time to Shine Hello atau disingkat MTTSH yang mengatakan bahwa saat ini ada serial di mana Steve Rogers akan mengembalikan Infinity Stone yang statusnya sudah dimasukkan ke dalam tahap pengembangan. Nah, meski Avengers Endgame sudah berselang 4 tahun silam, Marvel serasa tidak ingin terburu-buru merilis tayangan ini dan mempersilahkan karakter lain untuk dibuat ke dalam serial dengan tujuan perkenalan guna semakin meramaikan kisah MCU. Lantas, bagaimana pendapat kami terkait dengan berita satu ini? Menurut kami, memilih menjadikan serial Nomad sebagai salah satu tayangan untuk kedepannya jelas sangat menarik dan kami setuju dengan pilihan ini. Dengan cara ini, Marvel Studios seolah memiliki backup atau cadangan judul serial yang pastinya akan disukai oleh para penggemar. Dan yang jelas, bisa memperbaiki kualitas tayangan Marvel yang sempat naik turun akhir-akhir ini. Singkatnya, dengan dibuatnya serial ini, ibarat sebelumnya Marvel melakukan percobaan dengan merilis banyak judul tayangan dalam waktu singkat. Jika tayangan tersebut kurang berhasil, mereka masih punya kartu as yang akan diperlihatkan nantinya guna mendongkrak kembali minat penggemar yang semulanya sempat meredup. Jika Marvel Studios ingin memperbaiki kualitas daripada memilih kuantitas, judul serial Nomad ini sangat masuk akal untuk ditayangkan sebagai bentuk memperbaiki kualitas. Kemudian, dengan menayangkan kisah yang pada dasarnya berlangsung selama peristiwa Avengers Endgame, cara ini diharapkan bisa membawa kembali penonton musiman yang hanya mengikuti tayangan Marvel yang ramai diperbincangkan. Mereka yang dulu menonton Endgame karena viral, bisa jadi langsung menaruh hati pada film tersebut, meski tidak kembali menyaksikan kelanjutan film dan serial lainnya. Orang-orang yang mengatakan Marvel sudah selesai dengan Endgame akan kembali menyaksikan serial ini karena mereka pasti penasaran ada kelanjutan langsung dari Endgame yang kembali dibuat. Dan terakhir, ide yang mengisahkan bagaimana Steve Rogers mengembalikan ke-6 Infinity Stone tentunya memicu rasa penasaran bagaimana interaksi, tata cara, dan efek yang akan terjadi selama petualangan tersebut berlangsung. Mungkin bisa juga di akhir episode nanti, Steve Rogers dikisahkan bertemu dengan pihak TVA dan tidak hanya menjelajah waktu ternyata diperbolehkan. Sebagai sebuah reward atau hadiah karena sudah mengembalikan setengah populasi alam semesta, termasuk jika dia memilih untuk tinggal bersama dengan Peggy, padahal jelas hal tersebut melawan takdir. Atau bisa juga pada akhirnya Loki sebagai pemimpin TVA yang baru akan menghubungi Steve Rogers untuk kemudian dimintai bantuan dalam menghadapi ancaman yang lebih besar. Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang kami rasa perlu untuk dijawab dan serial Nomad kemungkinan akan menjelaskannya. Untuk itu, kami sangat mendukung serial ini agar dibuat, tidak peduli dianggap sebagai fanservice semata, asalkan penggemar merasa puas dan ceritanya juga menarik, fanservice tidak menjadi masalah. Mengingat semua film yang ditayangkan memang tujuannya untuk menghibur dan menyenangkan hati para penontonnya. Jadi, apakah kalian termasuk yang menantikan serial ini? Atau kalian kurang setuju dan lebih tertarik dengan serial yang menceritakan karakter-karakter baru? Silakan tulis pendapatnya di kolom komentar. Beralih dari Captain America yang mengembalikan Infinity Stone, berikut ada serial menarik yang pastinya tidak mungkin kalian lewatkan. Ya, setelah sekian tahun, Marvel Studios akhirnya memasukkan Ghost Rider ke dalam judul salah satu tayangan yang sedang dikembangkan. Sama seperti bocoran serial Captain America, sumber yang mengabarkan berita ini adalah MTTSH, jadi keakuratannya cukup bisa dipertimbangkan. Nah, jauh sebelum kabar ini diberitakan, kita sebagai penggemar setia Marvel tentu sudah mengetahui bahwa ada setidaknya 3 tayangan yang menceritakan tentang Ghost Rider. Masing-masing adalah film pertama dan kedua yang mengisahkan Johnny Blaze dan dirilis oleh Columbia Pictures. Lalu ada serial yang mengisahkan petualangan Robbie Reyes, seorang montir mobil yang menjelma menjadi Ghost Rider yang menaiki Dodge Charger. Dari ketiga tayangan tersebut, sayangnya sama-sama berada di luar alam semesta MCU. Jadi kesempatan untuk bertemu dengan karakter-karakter sekelas Avengers sangat tidak mungkin untuk terjadi. Kecuali dengan tema multiversal yang bisa menyatukan semua karakter meski berada di luar MCU. Tapi sekarang, dengan bocoran satu ini, bisa dipastikan Ghost Rider akan menjadi bagian dari semesta MCU dan bisa bertemu dengan karakter-karakter di dalamnya. Bahkan ada potensi untuk dibuatnya tayangan Midnight Sun yang berisikan superhero dengan kekuatan magis dengan tema supernatural yang sangat kental.
Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, siapa aktor yang akan menghidupkan karakter Ghost Rider di semesta MCU? Masih berasal dari pembocor yang sama, untuk pemeran Ghost Rider MCU, aktor yang dipilih bukanlah Keanu Reeves atau Norman Reedus seperti yang sempat dikabarkan sebelumnya. Namun prediksi terkuat jatuh kepada Ryan Gosling. Hal ini terdengar cukup masuk akal karena aktor tersebut dipastikan bergabung ke dalam Marvel Cinematic Universe dengan peran yang masih dirahasiakan. Dan karena Gosling sempat mengaku tertarik memerankan Ghost Rider, rumor ini sepertinya akan terbukti benar. Meski begitu, kabar mengenai Ryan Gosling yang akan memerankan Johnny Blaze masih simpang siur. Kedepannya, Marvel Studios akan mengumumkan sendiri siapa pemeran yang mereka pilih, dan berharap saja siapapun aktor yang memerankannya akan sesuai dengan bayangan kita semua. Memasukkan tayangan Ghost Rider jelas menjadi ide yang brilian menurut pandangan kami. Karakter ini unik, dia terpaksa bersekutu dengan iblis, namun memanfaatkan kekuatan tersebut untuk memberantas kejahatan di muka bumi. Maka jelas istilah "Don't judge a book by its cover" sangat layak untuk menggambarkan karakter satu ini. Sosok Ghost Rider sendiri berhasil mencuri perhatian bagi para penggemar, terbukti dengan video penjelasan mengenai Ghost Rider yang sudah kami posting di channel ini mendapatkan jumlah penonton yang tergolong banyak dibandingkan dengan video lainnya. Seolah membuktikan bahwa mayoritas dari kalian memang menyukai karakter dengan kepala tengkorak menyala tersebut. Selain itu, jika kita membahas mengenai tayangan Marvel ke depannya, sudah ada beberapa film bertema supranatural seperti Blade dan Doctor Strange 3. Blade yang menceritakan sosok pemburu vampir sangat lekat dengan tema supranatural, maka jika dia dimunculkan untuk kemudian mengarah pada Midnight Sun, perilisan serial Ghost Rider juga sangat masuk akal. Sebelumnya juga sudah ada karakter sejenis seperti Werewolf by Night, Elsa Bloodstone, dan juga Man-Thing, di mana kesemuanya bisa menjadi bagian dari Midnight Sun, termasuk dengan Doctor Strange, Wong, Moon Knight, semua semakin lengkap jika ditambah dengan Blade dan juga Ghost Rider. Dan jika kalian lupa, serial Ironheart yang akan tayang tahun depan dipastikan mengambil tema teknologi modern melawan supranatural karena sosok The Hood yang dijadikan sebagai musuh utama ternyata mendapatkan kekuatan supernya dari sosok bernama Mephisto, entitas penguasa neraka yang memberikan kekuatan kepada Ghost Rider. Jadi kemungkinan serial Ironheart akan sedikit memberikan bukti-bukti kemunculan Ghost Rider lewat pengenalan Mephisto. Jadi sudah jelas, merilis tayangan Ghost Rider akan menambah warna baru dalam penceritaan kisah MCU dan memudahkan Marvel Studios jika memang mereka tertarik untuk merilis film Midnight Sun nantinya. Seperti sebelum-sebelumnya, semua karakter bisa diperkenalkan terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka dipertemukan dalam satu judul besar, yang pastinya akan menarik antusiasme dari para penonton. Dan mungkin itu saja dua berita bocoran yang menurut kami wajib untuk kalian ketahui. Semoga dengan menyaksikan video kali ini, wawasan dan pengetahuan kalian bisa semakin bertambah, terlebih yang berhubungan dengan tayangan Marvel yang sedang dipersiapkan. Semoga bocoran ini kelak terbukti akurat dan bukan tulisan kosong yang sengaja dibuat untuk menaikkan trafik dari akun pembocornya. Karena jika bocoran ini tidak terbukti, maka kita semua akan sangat kecewa karena sudah mempercayainya. Silakan like video ini jika menurut kalian menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum, silakan request untuk judul yang menarik dibahas pada video selanjutnya. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.